Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan saya sendiri, yaitu Mutia Alzara, serta rekan-rekan saya yang lainnya, yaitu Saya Arimbi Maulita Islami. Saya Alvin Satrio Bowo. Dan saya Mia Febriani. Kami dari program Studi Ilmu Komunikasi Universitas Al-Azhar Indonesia akan memaparkan sebuah model in Canvas pada mata kuliah Jiwa Kepemimpinan dan Kewirausahaan dengan dosen pengampu yaitu Bapak Ahmad Syirzo. Next, selanjutnya. Yang pertama, ini pengertian dan kegunaan model in Canvas. In Canvas adalah metode perencanaan yang membantu kita untuk mencapai inti ide kita. Kita ini menempatkan semua orang di satu halaman, membantu kita menetapkan informasi utama yang Anda butuhkan. Kegunaan model in Canvas ada dua. Yang pertama, untuk merencanakan ide bisnis, dan yang kedua, untuk mengidentifikasi masalah dan solusi. Next. Terus ini ada contoh dari produk kami, itu terdiri dari paket size yang berukuran 18 cm x 9 cm, serta ada sejadahnya dengan posisi kampas di atas sebelah kanan dengan ukuran reguler sebesar 114 cm x 60 cm. Next. Lalu ini merupakan contoh dari model in Canvas produk kami yang akan dijelaskan pada slide selanjutnya. Yang pertama ada masalah. Kami mempunyai dua masalah. Masalah pertama yaitu sulitnya mencari arah kiblat ketika sedang traveling, dan yang kedua terbatasnya ruang membawa barang saat traveling. Next. Selanjutnya ada segmen pelanggan yang akan dijelaskan oleh rekan saya Arimbi Maulita. Terima kasih. Baik, untuk segmen pelanggan kita ada 3. Yang pertama ada demografis, itu ada unisex dan berusia 17-40 tahun. Sajadah yang kami tawarkan tentunya bisa digunakan oleh pria dan wanita yang berumur kisaran 17-40 tahun karena berdasarkan data Badan Pusat Statistik, penduduk Indonesia didominasi oleh Gen Z sekitar 27,94%, dan milenial sebesar 25,87%. Kemudian ada geografis, yaitu ada Pulau Jawa dan Pulau Sumatera. Pulau Jawa dan Sumatera kami pilih menjadi segmentasi kami karena menurut Badan Pusat Statistik, Pulau Jawa menjadi penduduk yang paling banyak di Indonesia sebesar 56,10%, atau sekitar 151,59 juta jiwa, dan disusul oleh Pulau Sumatera yaitu 21,68%. Kemudian ada psikografis, yaitu ada gaya hidup hemat, simple, dan efisien. Kami menyesuaikan produk yang kami buat sesuai dengan gaya hidup para traveler, yaitu hemat di kantong, simple, dan tentunya efisien untuk dibawa kemana-mana. Kemudian ada unique value proposition, itu ada 5 bagian. Yang pertama terdapat kompas di atas sajadah untuk menunjukkan arah kiblat, kemudian anti air, mudah dibersihkan, ringan, dan yang terakhir hanya seukuran saku lipat. Kemudian ada solusi. Solusi yang kami buat adalah membuat sajadah travel kompas, yang mana sajadah ini memiliki kompas di ujung kanan atas sajadah dan juga tentunya travel friendly. Kemudian ada channels atau saluran. Channels atau saluran yang kami gunakan untuk menjangkau segmen pelanggan kami ada 2, yaitu social media dan e-commerce. Untuk social media kami ada Facebook, Instagram, dan TikTok. Untuk e-commerce ada Tokopedia, Shopee, dan website. Kemudian ada key metrics yang akan dijelaskan lebih detail oleh teman saya, Gelwi. Selanjutnya ada key metrics, yaitu berisi aktivitas-aktivitas mengenai bisnis atau usaha. Yang pertama ada membuat konten di sosial media, yaitu TikTok dan Instagram. Yang kedua, memasukkan produk ke e-commerce. Yang ketiga, memberikan informasi tentang produk dan tawaran menarik atau diskon di email pelanggan. Yang keempat, melakukan paid ads. Selanjutnya ada unfair advantage, yaitu hal yang membuat kompetitor sulit untuk mengikuti bisnis atau usaha Anda. Yaitu ada desain sajadah dapat custom sesuai dengan keinginan dari konsumen, sehingga konsumen memiliki keleluasaan memilih produk sesuai dengan keinginannya. Selanjutnya ada cost structure, yaitu ada fixed cost. Di sini terdiri beberapa bahan. Untuk total harga keseluruhannya yaitu ada Rp39.517.420.
dan dengan penyusutan Rp141.492. Selanjutnya ada variabel cost per minggu dengan total per minggunya ada Rp4.478.800. Total per bulannya ada Rp17.915.200. Harga pokok sama dengan biaya produksi per minggu dibagi jumlah produksi per minggu, yaitu Rp4.478.800 dibagi 50 sama dengan Rp89.576 per piece. Selanjutnya boleh dibaca oleh Mia. Selanjutnya ada revenue stream, yaitu HPP, harga jual dan profit per produk. Harga pokok per piece itu ada sajadah dengan input kompas, yaitu dengan harga 89.576. Kemudian ada plastik OPP dengan harga 145. Jumlahnya yaitu 89.721. Harga jual per piece sama dengan 100.000 dengan margin kontribusi unit atau profit per produk sama dengan 10.279. Selanjutnya ada pendapatan profit per bulan dan pendapatan bersih per bulan. Pendapatan quarter per bulan sama dengan jumlah produksi dikali harga jual sama dengan 200 pieces dikali 100.000 sama dengan 20 juta. Kemudian ada keuntungan bersih sebulan sama dengan total pendapatan kotor dikurang total biaya produksi sama dengan 20 juta dikurang 17.915.200 rupiah, yaitu dengan total 2.084.800 rupiah. Rasio margin kontribusi harga penjualan per pieces sama dengan 100.000, persentasenya 100%, dan biaya variabel per pieces sama dengan Rp89.721 dengan persentase 89%, dan margin kontribusi Rp10.279 dengan persentase 11%. Selanjutnya ada break even point atau BEP unit sama dengan BTT dibagi margin kontribusi unit, yaitu Rp39.517.420 dibagi 10.279. Hasilnya 3.884 produk. Kemudian ada BEP rupiah, BTT dibagi rasio margin kontribusi sama dengan Rp39.517.420 dibagi 0,11. Hasilnya Rp359.249.273. Yang terakhir ada cara hitungnya, BTT dibagi profit per bulan, yaitu Rp39.517.420 dibagi 2.084.800 dengan hasil 18,9 bulan. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.